Catatan Bahari. Malam hari ini kita di daerah Projasam ini ya. Daerah Projasam di Kecamatan Bengalon. Dan ini juga sih banyak sih sebelumnya referensi dari teman-teman gitu yang minta kita untuk datang untuk menggali di daerah di wilayah dari Projasam ini gitu. Dan Tugu di belakang kita ini. Iya benar. Tuh, apa baca nih? Coba. Kronologi karya pekerja umum. Kerjaan umum ya. Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Bertindak tepat. Wow, ini sebuah kata-kata makna. Dulunya sih ini kayak semacam kalau dengar-dengar cerita sih workshop kayak gitu ya. Workshop. Workshop. Jadi karena adanya workshop itu sehingga itu membentuk sebuah komunitas yang tinggal di sini, karyawan yang tinggal di sini kayak gitu. Jadi ini dibangun Tugu dan dulunya itu teman-teman ini adalah patung tangan ya. Di sini ini ada patung tangan nih di atas ini. Di sini ya, Ustaz ya, di atas ini Tapi ada. kemanakah tangan itu? Atau mungkin dengan seiringnya waktu kena hujan atau panas, atau hancur gitu ya Pak? Itu hancur. Jadi tinggal hanya tersisa tugunya saja. Tapi di balik tugu ini, ya kan, yang tersisa ini banyak menyimpan tentang cerita misteri. Nah, tentang cerita ya yang harus kita gali pada malam hari ini ya. Iya benar banget. Nah, gitu. Gimana nih teman-teman? Ayu Mozang lama nggak tampil gitu, ketika tampil nih auranya ada yang beda nggak sih? Coba ada yang bela. Biasanya ada yang bela kalau menganalisa muka atau wajahnya seseorang nih paling pinter nih ada yang bela. Iya, aku pose dulu nih ya Pak ya. Ini ya. Gimana ada yang bela? Kelihatannya lagi berbunga-bunga. Oh, berbunga-bunga. Lagi berbunga-bunga. Iya, bener banget. Habis memetik bunga atau habis apa nih ada yang bela? Menanam bunga sepertinya. Menanam bunga. Menanam bunga. Sebenarnya sih saya kurang setuju kalau menanam bunga ya. Gitu. Tapi kalau memberikan sebuah bunga saya setuju. Yang jadi pertanyaan saya itu bunga dari mana saya ambil seperti itu. Dia bunga bunga bangkai ya kan? Iya. Nah, atau karangan bunga kita nggak tahu nih. Nah, jadi kita akan masuk ya dalam penggalian cerita. Gitu. Jadi tetap di channel Catatan Bahari Wisata Maluku Utara. Terima kasih. Gambar nih kita fokus satu dulu ya, kita fokus nanti Mbak siapa namanya? Mbak Ria. Mbak Nia sama Mbak Ria. Nah, nanti Mbak Ria sama Mbak Nia saya buka mata batinnya untuk komunikasi ya. Nanti komunikasi, Mbaknya ngeliat ini nanti langsung bisa komunikasi sama yang saya gambar. Nah, saya ambil sosok perempuan. Ini seperti perempuan, gadis. Ini remaja ya. Noni-noni ya. Ini rambutnya depan.
dia ceria. Iya. Ini dia pakai apa ini? Dia baju ini apa? Ya, Mbak. Baju ya. Coba Mbak Ria ya. Coba komunikasi. Apa yang mau disampaikan dari ini? Di batin, coba batin. Pasti ada jawabannya. Cerita apa? Ada yang mau disampaikan? Ya cuman kan dia bisa kayak gini. Dia bisa. Di gini iya. Nah, cuma kalau gambar kan dia nggak 3 dimensi, jadi harus sengaja nih poninya nggak ditebelin. Kalau tebelin mukanya nggak kelihatan. Iya. Sebenarnya poni itu sebenarnya tebal. Tebal iya. Kalau tebel gini, nah nanti mukanya nggak kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan. Iya, sebenarnya mukanya nggak kelihatan kan karena dia suka begini gitu kan rambutnya kan. Ini kalau di sini, cuman kayaknya dia nggak suka deh kalau kayak gitu. Dia nggak suka. Dia mau itu yang keseluruhan. Oh gini. Dia nggak kelihatan nanti. Iya, itu dia Cuma kayak gini. Poninya ini nggak kelihatan. Karena dia nggak suka dirubah gitu nah dia maunya. Oh kayak gitu. Kenapa dia kok sering nongol di masyarakat nih, orang sering lihat aja, tapi dia nggak ganggu, cuma ngelihat aja. Mungkin ingin menunjukkan kalau dia ada di sini gitu. Dia ada di sini. Dan itu dia nggak mau kalau di sekitar itu ada yang macam-macam gitu nah. Oh gitu. Lewat aja numpang gitu ya kan, jangan ada sampai yang mengganggu musik apa. Oh gitu. Jadi tapi di sini Putri jalan-jalan terus, sering jalan-jalan, sering apalagi daerah sana. Iya. Cuma dia ceria aja ya. Jadi intinya dia menunjukkan kalau dulu dia pernah ada di sini gitu. Ada yang lain? Mbak ini? Nggak ada. Kalau kayak gini kan nanti bukan kelihatan kayak Noni lagi. Iya karena poninya emang begini sih. Iya sebenarnya dia poninya memang di muka semua tuh. Cuma akhirnya kan nggak kelihatan wajah fishnya ini. Wajah fish cantiknya itu ya. Ini jalannya seperti itu. Nggak begitu ya. Itu kan menyebarkan rambutnya. Jadi panjangnya sedang dia segini ya? Nggak terlalu panjang betul? Enggak. Cuman doanya itu agak lebar. Jadi itu aja ya, karena dia sering nongol di apa, sering dilihat orang-orang sini, dia hanya menunjukkan kalau dia itu ada. Nggak ada pesan lain? Nggak ada ya, cuma dia ada gitu aja. Dulu pernah ada. Ini ya, noni-noni yang sering nongol di sekitar sini. Ini yuk, ini Mbak Pakatang ini ngerasain energi di sini nih. Jadi jaga tadi saya pikir makam. Saya pikir ternyata ada sesuatu yang ditanam. Ya. Dan jaga nggak bisa bilang di publik ya apa yang di sana. Yang jelas ini bukan pemakaman yang disengaja. Tapi menunjukkan sesuatu. Kenapa ini ditanam? Kenapa ini dibuat? Ini hanya sebagai tanda. Ini hanya sebagai tanda. Tapi nanti kita akan hormati. Kenapa? Tidak bisa. Saya ada di sini. Ya, paham. Saya berada. Paham. Siapa? Kita rombongan. Kita akan buka. Tidak akan ada. Tunjukkan saya ada di sini. Ya. Ya, nanti kita hormati gimana caranya. Tidak bisa. Kalian sudah datang.
saya ada di sini. Tunjukkan. Jadi gini. Kalian sudah ada. Ya. Kenapa tidak tunjukkan? Kalian kan ingin mengungkap. Katakan. Bisa. Ini siapa ini? Saya mau tahu dulu ini siapa? Yang masuk ini siapa? Ini siapa yang masuk? Anda yang tertua di sini atau semacam apa ini? Jabatan Anda di sini semacam apa di sini? Sayalah yang tertua. Yang tertua di sini. Ini ada cerita apa ini? Misteri apa? Ada cerita apa yang mau diceritakan sama kita nih apa ini? Anak cucuku semua berperang. Ya. Oke. Jadi dibangunnya sebuah tugu Itu hanya sebagai tanda tanda saja bahwa kehadiran kami ada di sini. ada di sini. Ya, sebenarnya ini tandanya seperti itu ya. Sebenarnya. Sebelumnya ini ada orang yang tahu di sini. Tidak ada yang tahu sebelumnya. Yang di orang sana atau gimana maksudnya? Itu yang ngasih tanda itu yang tahu. Hah? Yang ngasih tanda yang Oh, ngasih petunjuk bikin yang ngasih petunjuk supaya bikin tugu itu. Oh, itu yang diberi sebuah petunjuk itu ya. bukan pembuatnya ya. Bukan pembuatnya berarti ya. Oke. Sebenarnya itu hanya untuk mengisyaratkan bahwa di sini ada sesuatu di sini sebenarnya gitu. Itu sebagai tanda saja. Ya. Nah, memang dulu di sini ceritanya apa yang bisa kami gali di sini? Anak cucuku saling memperebutkan wilayah. Saling memperebutkan wilayah di sini ya. Satu darah Ya. saling memperebutkan. Itu karena untuk mencari sebuah kekuasaan ya seperti itu ya. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat ya gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Dan pada waktu itu memang terjadi pada waktu itu. Perebutan itu ya. Sempat terjadi, sempat bentrok. Itu ya. Banyak korban jiwa. Pada waktu itu ya. Ya. Dan memang di sini dulunya ada sebuah memang warga yang memang asalnya tuh memang dari sini seperti itu. Kemudian yang ingin merebut wilayah itu apakah dari luar gitu ya? Ingin masuk ke sini gitu ya sepertinya. Sedarah ya. Ya. Dan selain dari cerita itu mungkin kami bisa gali cerita yang lain mungkin selain dari cerita semua itu. Kalau apa yang Anda tahu tentang cerita dulu? Raga ini tidak kuat. Raga ini tidak kuat. Bentar tambah lagi ya. Jadi sementara ini biar aja seperti ini ya. Sementara ini biar aja seperti ini. Artinya bahwa dengan kita juga mengangkat cerita ini kan banyak yang tahu juga nantinya. Seperti itu. Ya, jadi ini biar aja seperti ini. Nah, kemudian pada waktu itu setelah perebutan wilayah itu apakah ini masih tetap bertahan wilayah ini dulunya? Ya. Saya pertahankan di wilayah. Yang mempertahankan wilayah itu. Kalian semua bisa menempati. Ya. Ya, itu bagian dari cerita di sini ya. Itu ya ternyata karena kami mendapat cerita sih dari orang-orang masyarakat di sini bahwa di sini banyak penampakan seperti itu, banyak maksudnya yang dari kalangan
yang dikatakan orang itu bahwa itu setan apa segala macam. Ternyata di balik semua itu ada sebuah cerita ini ya, sebuah cerita tentang dulunya di sini, asalnya di sini seperti itu ya. Terus ini energi yang ini yang sering menyerupai orang-orang yang orang lewat. Oh seperti itu. Nah, energi yang ini yang sering menyerupai orang-orang lewat. Salah satunya gitu ya. Ini yang Saya ini semua. berikan tanda. Semuanya. Kalian tidak paham. Ya baik. Oh ini yang menampakkan bukan yang Kelihatan. yang kelihatannya Yang, pada waktu itu bukan, tapi yang menampakkan Dia ini menampakkan ya, atau itu. dipanggil nenek tapi dia nggak mau noleh gitu. Atau bilang, nah seperti itu. Oh itu. Jadi Atau beliau ini yang kalau menampakkan ditanya gitu di ya. rumah neneknya ternyata nggak lewat sini gitu. Oh. Jadi semuanya yang menampakkan ini. Oke, bisa bertahan? Masih Masih bisa bertahan. Jadi tadi pemirsa kita lagi prepare ya, lagi persiapan, tiba-tiba Ambok masuk ke sini. Saya pikir sih hanya cek lokasi saja gitu. Atau mendeteksi sebuah energi yang ada di sini gitu. Ternyata ada sesuatu yang sesuatu energi yang pengen masuk gitu, pengen masuk di raganya dan ingin menyampaikan tentang cerita dulunya yang ada di sini gitu. Nah, jadi ini secara tidak sengaja seperti itu ya. Jadi ini juga akan menjadi sebuah penggalian cerita kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut di season berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Corotan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Tadi kita lagi saksikan si Kang Jagat lagi menggambarkan sebuah ada yang berbentuk apa seperti itu di sini. Nah, saya Alimaza dan Daeng ini melihat ada satu cahaya yang ada di pojok sana. Seperti itu antara lilin atau semacam cahaya apa? Oke, kita masuk. Masuk, Daeng. Masuk. Kita masuk. Kita pergi ke sana. Daeng. Ambok. Di daerah sini kok, tapi Oke, di season ini pemirsa, saya ngajak Daeng Bella gitu jalan-jalan di sekitar dari Tugu Tangan ini gitu ya kan. Dan beberapa penggalian cerita sudah kita lewat. Yang jelas Sebentar dulu Pak. gimana? Ada energi yang mau masuk. Oke, ya. Jadi di sini saya ngajak Daeng Bella gitu untuk menggali tentang, saya nggak tahu energi apa gitu yang dirasakan oleh Daeng Bella gitu ya kan. Kenapa mau masuk di raganya Daeng Bella ini, kenapa? Dulu saya pernah Dulunya berhubungan
berhubungan cinta. Ya. Sehingga saya salah satu korban cinta dan kasih saya tidak tersampaikan. Nah, kemudian hubungan asmaranya Anda nih seperti apa pada waktu itu? Ya, tidak berlanjut. Tidak. Karena saya Korban dari pertikaian itu. ya, pertikaian itu. Dan kenapa Anda masih di sini itu kenapa? Iya. Kadang-kadang saya muncul berwujud manusia. Yang Muncul berwujud manusia. manusia. Ya. Oke, mungkin Jagat bisa digambarkan dulu coba. Ada sesuatu yang belum, maksudnya yang belum terwujud gitu ya. Ini ya, sehingga hubungan asmara saya tidak tersampaikan. ya. Kamera kelihatan nih. Kelihatan. Ya. Yang pertikaian tuh Ada dua sosok ya. Oke. Jadi ini bukan orang Belanda ya. Jadi ini bukan orang Belanda. Dan perempuannya juga bukan orang Belanda gitu ya. Nah, jadi ini dua sosok ini bukan dari Belanda. Orang Belanda dulu gitu maksudnya. Gitu. Jadi ini kayak penduduk setempat dulu, orang lama gitu. Nah, gitu. Ini sosok gitu. Ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini ada laki-laki, ini beliau ya. Yang ini. Ya. Ini energi yang ditangkap oleh Jagat Petir gitu, kemudian digambarkan gitu ya. Nah, dan ini sosok perempuannya gitu. Nah, bener ya gini ya. Ini semacam kayak gini ya maksudnya. Iya, karena mereka ini nggak direstui Bentuknya gitu gitu ya. sama keluarga. Dan tadi saya gali kenapa dia bertahan di sini gitu. Kenapa Anda bertahan di sini? Itu karena mungkin seperti ingin mengenang masih mengenang masa lalu gitu ya. Seperti itu kan? Ya, saya mau pulang. Mau pulang ya, silakan. Jadi terima kasih nih udah mau cerita gitu ya. Jadi silakan kalau Anda mau pulang. Nah, jadi itu sebuah cerita yang kita gali gitu. Oke. Ya ini udah kembali Daeng Bella gitu ya. Nah, coba Daeng nih cerita nih apa yang dirasakan tadi nih kepada teman-teman nih. Luar biasa, Kak. Luar biasa. Ya. Nah, itu tidak bisa diukur dengan sebuah mungkin kata-kata. saking besarnya tentang Saking besar. perasaan itu ya, Iya. tentang itu. Tapi dia tetap bertahan. Tetap gitu ya, bertahan. Dan ternyata Tidak ini akan berpaling. teman-teman kita pada malam hari ini juga merasakan hal yang sama. Iya. Betul. Nah, tadi kan mereka tanya Daeng Bella nih ya. Nah, sekarang kita yang tanya mereka bagaimana? Waduh. Ya kan? Ya, boleh ditanya. Iya kan? Boleh. Nah, kira-kira kalau hubungan Backstreet tuh rasanya gimana sih? Sakit. Sakit ya? Sakit juga sama ya? Nggak boleh sama dong jawaban. Sama. Nggak boleh sama. Karena biasanya itu ya memang sakitnya luar biasa. Untuk menyikapinya bagaimana ini? Nah, menyikapinya bagaimana? Menyikapinya ya dibawa gimana ya? Enggak, susah lah untuk menyikapinya. Oh, susah untuk Kesana kesini menyikapinya. pasti galon aja terus kan. Gitu. Ya, Namanya kalau sudah hubungan yang tidak restu itu apa ya rasanya ya? rasanya Sakit gitu ya. banget gitu. Kira-kira kalau menurut kalian nih sebagai kaum perempuan gitu ya, hubungan yang seperti itu tuh kira-kira bagus nggak sih? Maksudnya layak nggak sih untuk dipertahankan gitu? Sebenarnya Kira-kira nih. kalau memang kita sama-sama suka, sama-sama saling sayang ya, kenapa tidak bisa dipertahankan kan? Karena kan suatu saat juga keluarga akan Oke. mengerti kan. Karena kan mengerti. yang posisi yang menjalani kan kita ya kan. Berarti itu layak untuk dipertahankan. Iya, layak. gitu. Kalau bagi saya, Kalau bagi sampean gimana nih bagi Anda ini? Layak untuk dipertahankan nggak sih tentang Jangan hubungan nanya itu? saya tidak tahu. Tidak tahu. Oh, nggak pernah ngalamin itu ya? Jadi nggak tahu gitu. Saya bisa diungkap. Aku nggak bisa ngomong masalah Oh, itu. nggak bisa mengungkapkan saya sih gitu. mengungkapkan karena memang Berarti ya, sebenarnya sih yang lebih misteri itu adalah teman kita yang satu ini. Jadi tahu. Susahnya kita untuk menggali cerita ini kan. Gitu. Pada Cukup dipendam sendiri. jangan dipendam. Nanti akhirnya jadi kayak yang
masuk tadi ya, benar nggak sih? Ya kan? Jangan Itu mungkin udah puluhan tahun nggak bisa maksudnya itu belum. Keluarin aja. Nah, belum belum saatnya. diceritain. Enggak, ini sudah sebenarnya ini sudah saatnya, cuman kamu masih menahan di Nggak apa-apa, nanti tenggorokan. kita cut kok di kamera ya. Enggak dikasih keluar, ikat aja. Oke, ya Kalau bagi pada aku ya sakit sih memang. pada intinya bahwa hubungan itu apapun hubungan itu ya harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Tapi di sisi lain juga pun ya namanya kita mempertahankan sebuah hubungan pasti ada lah yang Masalahnya perselisihan kok jauh-jauh itu kamera nggak nangkep itu. Oh ya kan? Kenapa sih kok menjauh-jauh? Kayaknya energi saya yang mendorong. Wah, tapi energi Dembela mah hari ini keren ya kan? Ya gitu ya. Oke, Pak Katang udah bisa ketawa-ketawa. Passion 45 ini. Bentar. Ini Passion 45. Ya. Ini Passion 2021 gitu. Kita ya? Berarti jauh beda dong kita. Jadi bagi langit dan bumi. energinya Ustadz ini energi siapa ini? Ini zamannya kemerdekaan baru merdeka. Ini sudah merdeka. Ini udah merdeka gitu ya. Ini baru mau merdeka. Nah, ini sudah. Ini sudah merdeka gitu. Marilah kita sama-sama Tua banget merdeka dong ya. berarti. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke yang lebih menarik gitu ya. Yang mungkin ada sebuah cerita mungkin yang ini bisa membawa kita untuk tentang cerita kesimpulan nantinya gitu, mengarahkan kita untuk cerita pada kita menyimpulkan dari tempat ini gitu ya. Nah mungkin nanti bisa untuk jaga batin untuk mencet sebuah energi lagi gitu, dan kita akan nanti akan menyimpulkan di ujung dari penggalian cerita kita pada malam hari ini gitu. Jadi, terima kasih udah ngikutin kita. Oke, kita lanjut di season berikutnya. Kalau menurut pengalaman pribadi, pengalaman pribadi saya tuh dulu kan saya tuh sering busuk-busuk kesini, memang busukan saya dulu. Tempat ini ya. Itu kadang ada yang nyamar jadi seseorang, kenal, ya ibaratnya yang saya kenal seperti Kai tadi, atau nenek, atau kadang orang muda. Kadang Dia nyata manusia, kelihatan nyata iya, gitu. kelihatan, cuman dia tidak mau ngelihat muka kita. Tapi itu face-nya pasti dia gitu ya. Face-nya pasti dia pasti selalu membelakangi kita. Itu biasa ibu juga, orang lain ngalami juga atau ibu aja? Orang lain juga. Oh berarti umum ya, Iya. bukan ibu aja yang ngalami ya. Itu sering Iya, ya? sering. Ada nggak yang sempet ngobrol sama itu yang menyerupai? Belum, selama ini belum pernah. Kalau dipanggil dia pasti langsung menghilang. Menghilang itu langsung hilang atau Iya, jalan langsung dulu? jalan. Oh, Plat, jalan. moro-moro hilang. Pas tikungan hilang itu ya. Ibaratnya kita berkedip mata, dia langsung. Itu nyata ya. Itu Yang nyata. di sini. Nah, karena bukan saya sendiri. Teman-teman, tadi kok ada nenek saya lewat di situ. Tapi kalau habis ditegur, "Nek, mau kemana, Nek?" Menghilang. Tapi itu nggak mengganggu sama sekali ya. Enggak mengganggu sih, cuman ya itu ganggunya kan dia apa ya? Dia nyamar tadi itulah. Nah, kita pandang nenek itu, tapi kok ternyata lain. Ini lalu lalang ini jalanan memang ya. Iya, kalau memang jalanannya. Ini tempat apa, orang mancing atau orang apa? Ini jalanan orang mancing, orang ke kebun. Berarti ada sungai. Ada juga. Sungai apa namanya? Ya sungai yang tembusannya ini toh, apa namanya ini? Bengalon ini loh, yang induk ini. Lain Kraitan, lain ya. Ya mungkin bisa juga jadi tembusan ke sana juga. Tembusan kurang Sungai paham. Kraitan Yang itu ya. penting ada sungai dulu karena Di ujung kampung sini ya. ya nggak di ujung kampung sini kan yang tadi kita turun. Nah itu turun ke sana itu pinggirnya kali sudah. Kali situ. Tapi memang yang sering alami hanya sekitar sini ya, yang sering misteri-misteri ini. Misterinya itu ya. Yang sekitar- sering ibaratnya yang sering menampakkan tadi sekitaran sini. Iya, ya kalau yang saya nampak sendiri pribadi tuh yang di sana tadi, yang Jalan di simpang, setapak itu ya? setapak tadi di Yang sana. pas tikungan pertigaan itu. Ya? Pertigaan itu tadi. Kalau di jalan raya enggak pernah ada orang menampakkan, belum pernah ada Belum cerita. pernah ada Jadi sih. sekitaran sini aja. Oh, ya, sekitaran sini aja sih. Terus sekarang ibu ngerasain apa ini? Sekarang. Banyak ini. Karena ibu, saya ngerasain ibu itu ada yang masuk. Campur aduk. Iya, tapi ditahan gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan merasuk sepenuhnya. Diceritakan apa? Terus yang kedua itu kalau yang tadi kan nenek-nenek. Yang kedua itu ular. Ular. Itu ular. Itu ularnya besar. Hitam.
Di sana ada rumahnya. Rumah. Lubangnya. Ularnya kayak naga kah? Enggak, seperti biasa. Cuman ada apa ya? Model apa di kepalanya saya kurang paham. Mahkota juga. gitu? Iya. Mahkotanya bentuknya begini. Jadi kayak bersusun gitu atau gimana? Ininya bulat tapi. Ya. Ya bulat, ininya kayak persegi tapi enggak. Iya. Ini pernah menakut-nakutin orang gitu? Sering. Sering? Tapi yang usil, yang dekat, yang mendekati rumahnya. Usil gimana ini? Maksudnya ya ada yang diincar lah, ibaratnya yang di dekatnya situ. Ada sempat korban meninggal gitu atau apa? Atau orang yang biasanya di sini yang takabur yang suka? Nah, kebanyakan. Oh gitu. Jadi dia mendatangi seperti ini. Iya. Ini ceritanya katanya ular ini penunggunya di sini. Iya. Satu ini aja yang. Iya. Jadi orang nggak pernah lihat yang lain. Nggak pernah. Ini apa? Dominan hitam ya? Hitam. Hitam. Dan itu sangat besar. Besar sekali. Sepotong kelapa? Kurang Besar lagi. Lebarnya drumnya itu? Iya. Sebesar itu ya. Kurang Cuma lebih itu. rata-rata panjangnya nggak kelihatan saking besarnya. Saking besar. Ini ya berarti ular ini sebenarnya nggak mengganggu. Nggak mengganggu sama sekali. Cuma dia malah menjaga tanah ini supaya Iya. jangan terlalu aneh-aneh lah di sini. Iya, Jangan terlalu takabur gitu ya. Berarti ini bagus ini. Karena orang dari keserakahannya itulah. Orang mau saya mau ambil ini, saya mau ambil ini. Jadi ini sebenarnya aman aja ini ya. Sebenarnya aman aja dia. Jadi buat orang yang nggak pernah aneh-aneh, orang yang Iya. menjalani hidup normal deh, Tidak aman aja ya. sama sekali aman. Jadi intinya nggak pernah memakan korban orang yang Enggak pernah. orang baik-baik di Cuman sini. dia hanya bisa menampakkan, ngelihatkan dirinya, siapa diriku sebenarnya di sini kan. Oke, kita pindah ke sana. Oke guys, kembali lagi ke sini. Bisa kalian lihat ya, sedang ada yang ingin interaksi di sini. Sudah masuk satu energi, tapi kita belum tahu ini dia seperti berbentuk apa, ular atau Ini energi campur-campur masuk semua. Oh, campur. Oke, semuanya Masuk ini. Masuk. Dia pengen menampakkan, pokoknya pengen semuanya lah, pengen menunjukkan jati dirinya kan. ya, benar-benar raganya kuat ya. Nah, dia udah menampakkan satu-satu. Tadi pertama sudah menjadi ular dan Ini campur yang orang yang besar itu. tinggi besar hitam itu ya. Kayak ini. Wujudnya seperti ini. Dia kembali lagi menjadi ular. Kita bisa ajak ngobrol ini atau belum? Gimana? Dia hanya menunjukkan eksistensinya. Oh, eksistensinya dulu. Dia itu seperti ini. Seperti inilah bentuk-bentuk dan yang seperti Ambo ini perlihatkan kepada kita. Seperti inilah bentuk-bentuk penunggu yang ada di sini. Ini seperti salah satunya seperti ular besar hitam yang menguasai daerah sini.
Nah, kita ngobrol. Assalamualaikum. Noni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita bisa ngobrol sebentar? Iya, oke, di sini mungkin bisa ya. Iya. Duduk masuk aja. Wah, Ini Noni. Siapa Iya. namanya? Namanya siapa? Ya sebut saja dia Noni. Iya. Mungkin ada yang mau diberitahukan kepada kami apa yang telah terjadi di sini dan apa ada misteri apa di tempat ini? Perang dan perang. Perangnya itu seperti apa? Atau memberikan kekuasaan atau perang semacam apa? Kekuasaan wilayah. Iya. Merebutkan wanita juga. Noni ini sudah berapa lama berada di sini? Lama sekali. Jadi mungkin ada yang ingin ibu pertanyakan mungkin sama Noni ini. Mungkin ada ibu merasakan pada hari itu atau kapan ibu? Noni ini sering lewat depan rumah saya kan? Noni kalau lewat di depan rumah saya kan? seneng nyanyi gitu ya. Ya, senang memang dia senang. Dia kalau lewat depan rumah saya dengan cantik. Noni ini bisa berubah seperti ini sajakah bentuknya atau ada bisa berubah yang lain atau gimana? Jadi tujuan Noni merubah diri Noni dengan apa saja, apa yang ingin Noni lihatkan ke orang-orang itu? Ratuku wanita. Oh, jadi di sini ada semacam kerajaan seperti itu? Tidak ada. Oke. Jadi berarti Noni ini mempunyai ratu. Dulu asalnya dari mana? Noni asalnya dari mana? Tinggalnya Noni dulu di mana? Jauh. Kok bisa sampai sini? Orang apa yang bawa? Oh, orang tua. Apakah Noni dari salah satu korban dari perebutan wilayah di sini? Pada saat usia berapa waktu itu Noni? Dan seperti apa Noni dibantai seperti itu ya? Jadi kita pengen tahu ini cerita yang ada di sini. Cerita dong. Malu. Malu dong. Kita kan sama-sama perempuan, iya kan? Oh iya, tak bilang-bilang aku. Jadi Bisik-bisik aja. mungkin ada yang mau Noni sampaikan. Apa gitu? Innalillahi. Ya, jadi oke guys. Jadi Noni ini bercerita dia dulu tuh pernah diperkosa. Diperkosa. Sehingga dia meninggal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dikubur hidup-hidup. Diperkosa dan dikubur hidup-hidup. Saya mau bertanya, boleh Noni? Saya pernah dengar ada seorang bule di sini dibunuh, betul? Iya. Oh. Terus satu lagi ya, boleh nanya ya? Ada satu orang perempuan diracuni. Iya. Ya udah, sabar ya Noni ya. Ada yang lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi yang ingin disampaikan pada kami? Sempurnakan.
Kami dari segrup kru Coretan Bahari kita akan menolong Noni karena Noni sangat tersiksa dengan masa lalunya sampai sekarang dan dia ingin disempurnakan. Insya Allah kami dari Coretan Bahari akan menolong Noni. Mungkin Pak Ustadz bisa bantu saya, bisa tanya-tanya juga. Kenapa ya? Nah, cukup ya, nanti kita ngomong. Nanti bisa balik. Jadi kesimpulannya itu kita tadi kita habis seru-serunya tadi ambil sesi yang ini ya kan. Ternyata Ayu sama si Ambo tiba-tiba ngelihat itu ada satu cahaya yang di belakang sini nih, bisa dilihat kan di belakang sana itu kita ngelihat satu titik cahaya. Setelah kita telusuri, kita datang ke sana, Makin ternyata menjauh. cahaya itu makin menjauh dan hilang seketika. Warnanya apa tadi? Warnanya Masih kayak kuning kemasan gitu. Itu biasanya harta karun. Harta karun. Biasanya. Bisa dicari lagi. Jadi gini, ya, ini secara energi ini biasanya kita cerita satu wilayah itu bersambung, tapi di sini tadi itu masa beda masa. Jadi masa sebelum ada penjajahan yang ceritanya Dembel ada di sini. Iya. Nah, terus masa Noni. Nah, terus masa setelah itu ada yang kayak macam serem-serem gitu. Jadi kayak penasaran. Nah, jadi setelah penjajahan itu. Terus yang lebih seremnya lagi itu bisa masuk satu raga itu di Ambok Pakatan. Bener banget. Iya, keren banget. Berapa ya. tadi Mas? Ada ular. Ada noni-noni. Ada makhluk hitam besar. Yang agak keras banget. Itu jarang ada lah. Iya. Biasa kuat ya. Kuat banget fisiknya. Entah makan apa dia itu ya. Emang Ambok. ayam. Kalau Ambok soal fisik nggak usah diragukan. Nggak usah diragukan. Nggak ada yang bisa. Kurus ya. Kok biar kurus sama yang kurus? Iya, jadi kita cerita nih, kan ini ada Terus- bintang tamu nih ya. Uniknya tadi pas sesi Dengbela cerita masa lalu Percintaan. kok ada kemiripan dengan kisah nyata itu. Oh bener banget. Dengan kedua bintang tamu kita ini ya. Ya padahal baru ikut. Benar. Jadi kita tanya-tanya dulu mungkin ya. Gimana kesannya setelah kakak berdua ini ngikutin Coretan Bahari? Berasa tua ya, panggil kakak ya. Jadi kesannya Menarik aja sih. menarik. Kayak takut gitu ya. Takut gitu kayak aduh gimana ya gini kayak Nanti bisa deg-degan. ini bisa balik nggak bisa pulang ya. Kalau nggak bisa pulang nanti itu Ternyata kayaknya mau ikut lagi. Kayak tagihan gitu. Nyaman ya, enak ya. pokoknya nyaman dah. Jadi kesimpulannya itu adalah di sini Kang Jagat kita memecahkan ya. Kita mendapatkan lagi satu sejarah. Bukan sejarah, misteri. Ya cerita-cerita misteri. Iya, cerita-cerita misteri yang ada di sini. Dan 3 masa tadi ya. Dari masa ke masa. Masa ke masa, terus masuk satu mediasi jadi satu. Gitu aja. Silakan. Kenapa Ayu gugup ini? Jangan. Oke. Oke, jangan kemana-mana, terus tontonin Coretan Bahari hanya di sini.